saudara-saudari sekalian, kita akan segera mulai ibadah minggu pagi ini. Ada beberapa hal yang perlu kami ingatkan. Pertama, agar kita semua dapat menjaga ketertiban dan kenyamanan bersama. Untuk itu, mohon untuk menonaktifkan smartphone kita masing-masing atau dalam mode pesawat. Kemudian, untuk selalu menjaga kebersihan di dalam ruangan utama gedung gereja. Terima kasih. Kita mulai. Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat sekalian, teduhkanlah hatimu, tenangkanlah pikiranmu, dan arahkanlah dirimu bagi Allah yang perkasa tatkala engkau memasuki rumahnya yang kudus. Kita bersatu teduh. Kami jemput jemaat sekalian untuk bangkit dan berdiri untuk menyambut firman Tuhan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Saudara-saudara jemaat, mendasari kebaktian kita hari ini, firman Tuhan mengatakan seperti yang tertulis dalam kitab Roma 12 ayat 18 yang berbunyi sebagai berikut. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu.
Marilah saudara sekalian, dengan rasa sesal dan malu dan dengan segala kerendahan hati, kita mengaku bersama-sama akan dosa-dosa kita. Ya Bapa Maha Kudus, yang penuh pengasihan, kami mengaku kepadamu seperti kami mengaku satu sama kepada yang lain bahwa kami telah bersalah, baik dalam pikiran, perkataan, perbuatan, maupun dalam kegagalan kami untuk berbuat baik. Segala kekurangan kami sebagai orang percaya, kelemahan iman, dan ketidaksetiaan, kami mengaku kepadamu. Tuhan, kasihanilah kami. Segala kekurangan kami sebagai jemaat-Mu yang telah Kau kuduskan di dunia ini, salah paham, kepudaran pengharapan, pementingan diri, kami mengaku kepadamu. Kristus, kasihanilah kami. Segala kekurangan kami sebagai gereja yang telah Kau utus ke dalam dunia ini, ketidakjelasan dalam kesaksian, kami mengaku kepadamu. Tuhan, kasihanilah kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera, bebaskan kami dari dosa-dosa, dan baharuilah hidup kami dalam Yesus Kristus Juru Selamat dunia. Amin. Berita pengampunan dosa bagi kita. Mazmur 32 ayat 1 sampai 2, demikian bunyi firman Tuhan. Dari Daud, nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Di atas janji Tuhan itu, saya selaku hamba Yesus Kristus memberitakan bahwa pengampunan dosa sudah berlaku demi nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus bagi setiap saudara yang dengan sungguh-sungguh menyesal, mengaku kepada Allah, dan bertobat dari semua dosanya. Amin. Ku dengar, hai mari
jemaat Tuhan saya undang berdiri. Petunjuk hidup baru bagi kita terambil dari kitab Efesus 4 ayat 32. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi hendaklah kamu rendah, ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jemaat disilakan duduk kembali. Kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Kembali kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Kesahan 528. Bapak Ibu Saudara-saudara, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa, Engkau pelindung dari segala orang yang berharap kepadamu. Tanpa anugerah-Mu tidak ada orang yang dapat berarti di hadirat-Mu.
limpahkanlah kemurahan-Mu kepada kami, supaya oleh ilham-Mu yang kudus, kami dapat mengetahui apa yang benar, dan oleh kekuatan-Mu, kami juga dapat melaksanakannya, menurut kehendak Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan menyertai kamu. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara, pembacaan firman Tuhan terambil dari kitab 2 Samuel pasal 9 ayat 1 sampai 13. 2 Samuel 9 ayat 1 sampai 13. Jika sudah menemukan nas firman Tuhan ini, saya mengajak kita berdiri. Kita baca bergantian, saya ayat yang ganjil, Bapak Ibu saudara-saudara ayat yang genap. 2 Samuel pasal 9 ayat 1 sampai 13, demikian firman Tuhan. Berkatalah Daud, masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan. Kemudian berkatalah raja, tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah. Lalu berkatalah Ziba kepada raja, masih ada seorang anak laki-laki Yonatan yang cacat kakinya. Sesudah itu Raja Daud menyuruh mengambil dia dari rumah Makhir bin Amiel dari Lodebar. Kemudian berkatalah Daud kepadanya, janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu. Oleh karena Yonatan ayahmu, aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku. Lalu raja memanggil Ziba, hamba Saul itu, dan berkata kepadanya, segala sesuatu yang adalah milik Saul dan milik seluruh keluarganya kuberikan kepada cucu tuanmu itu. Berkatalah Ziba kepada raja, hambamu ini akan melakukan tepat seperti yang diperintahkan tuanku raja kepadanya. Dan Mefiboset makan sehidangan dengan Daud sebagai salah seorang anak raja. Demikianlah Mefiboset diam di Yerusalem, sebab ia tetap makan sehidangan dengan raja, adapun kedua kakinya timpang. Demikianlah firman Tuhan, dimuliakanlah Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, ketiga yang esa. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Saudara-saudara silakan duduk.
Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Shalom. Apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa, puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, tema khotbah kita pada pagi hari ini yaitu mereka juga sesama kita. Mungkin pertanyaan Bapak Ibu, siapa sesama kita ini? Tentu sesama yang dimaksud di sini pertama-tama yang kita lihat dari firman Tuhan, lalu nanti kita akan lihat sesama itu di lingkungan kita atau di tempat di mana kita berada. Kalau kita baca Bapak Ibu, ini cerita atau kisah Daud dengan keluarga Saul. Bapak Ibu tahu Saul ya? Saul itu raja pilihan bangsa Israel. Sebenarnya Tuhan tidak menghendaki dia menjadi raja, tapi karena rakyat Israel menginginkan Saul ini menjadi raja, akhirnya dia diurapi oleh Samuel menjadi raja. Dia berlangsung menjadi raja selama kurang lebih 30 tahun. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada suatu saat Tuhan di mana dia tidak berkenan kepada Saul ini, akhirnya Tuhan menyiapkan satu tokoh, satu pribadi yang tidak gagah seperti Saul. Saul ini gagah, ya. Namanya itu Daud. Daud ini anak Isai. Daud ini perawakannya kecil, tapi Tuhan menghendaki dia menjadi raja. Nah, satu kali Bapak Ibu, Samuel pergi mencari ke rumah Isai. Lalu singkat kata, ketemulah Daud ini. Nah, Daud ini diurapi menjadi raja. Tapi antara masa kerajaan dia dengan Saul, banyak hal perasaan-perasaan yang tidak enak dirasakan oleh Daud. Berkali-kali Saul berusaha untuk membunuh Daud. Dan sampai di akhir kerajaannya Saul atau di awal kerajaannya Daud, Saul tetap berikhtiar untuk membunuh atau membinasakan Daud. Makanya ada satu teks Alkitab di Mazmur 23, di sana dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Jadi dia itu ketika ada rancangan atau pikiran atau niat dari Saul untuk membunuh dia, yang luar biasanya anaknya sendiri namanya Yonatan. Ya. Yonatan ini langsung buru-buru menemui Daud. Daud, bapak saya Saul mau membunuhmu, kau pergi sembunyi. Akhirnya disuruh pergi dan sembunyi ke lereng-lereng gunung. Makanya itu yang dikatakan berjalan dalam lembah kekelaman. Jadi dia terus berada di tepi-tepi gunung. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itu terus. Ya. Gak tahu kenapa, mungkin Saul tidak senang terhadap Daud. Ya. Itu pada zaman itu Bapak Ibu. Jadi dia berupaya untuk melenyapkan Daud ini. Ya. Nah akhirnya Bapak Ibu, terus setiap kali ada niatnya Saul untuk membunuh Daud, Yonatan ini menjadi penyelamat bagi Daud. Ya. Dan akhirnya apa? Yonatan ini
menjadi sahabat Daud. Jadi dia sahabat di waktu senang dan di waktu terancam. Aneh ya Bapak Ibu ya. Saya punya anak, saya benci sama orang, tapi anak saya nyelamatin orang itu. Jarang itu Bapak Ibu. Biasanya kalau di sana itu, kalau orang tua benci sama seorang, jangan kau ke rumahnya itu, jangan kau dekatin itu. Kita kadang-kadang suruh anak kita ikut membenci yang sebenarnya tidak ada hubungan dengan anak kita gitu. Saya kok yang berurusan dengan bapaknya, saya yang berurusan dengan keluarga itu. Tapi kadang-kadang anak saya hasut juga untuk ikut membenci. Aneh ini. Yonatan ini tidak seperti itu. Bahkan Saul pun tahu Yonatan itu selalu melindunginya. Kira-kira seorang bapak gimana Bapak Ibu? Tak pukul ini. Ini enggak benar ini orang gitu ya. Nah, akhirnya Bapak Ibu, singkat cerita dicatat di sini. Waktu itu ada perang dengan Gibeon. Saul dan Yonatan dipukul kalah oleh Gibeon dan akhirnya mati. Nah, ketika pulang dari Gibeon ke Yerusalem itu, ini namanya Mephiboset, itu anaknya Yonatan. Ya, anaknya Yonatan, tapi saat itu dia lagi diasuh oleh seseorang, dan ketika menemui ya berita kedukaan itu, dia digendong, jatuhlah Mephiboset ini, akhirnya kakinya patah. Ya. Nah, usianya saat itu dicatat kurang lebih 5 tahun. Nah, akhirnya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kerajaannya Saul selesai. Bahkan juga keluarganya pun sudah tidak dipandang oleh rakyat Israel. Termasuk semua keturunannya sudah tidak diperhatikan, tidak dipedulikan oleh rakyat Israel. Ya mungkin rakyat Israel tidak senang juga kepada kepemimpinannya Saul ini. Itu biasa itu Bapak Ibu. Kalau kita nggak suka dipimpin oleh seorang, ketika cedera dan lain sebagainya, mampus dia, selesai dia, kan gitu kan? Nah, selesai itu gitu. Dulu sih waktu jaya-jayanya, nah sekarang baru rasain. Ya. Jadi nggak ada yang mempedulikan lagi. Nah, kehidupan mereka sudah nyaris jatuh, ibarat pepatah mengatakan, jatuh dari tangga, ditimpa tangga pula, gitu kan? Itulah kehidupan Raja Saul dan keluarganya. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tanah milik kepunyaannya Saul ini juga nyaris diambil oleh saudara-saudaranya. Ya, karena nggak ada yang meneruskan. Jadi biasa itu Bapak Ibu, kalau di Israel itu rupanya itu sempat ada hukum dibuat Tuhan, ditetapkan Tuhan. Kalau misalkan tidak ada lagi keluarga ya sebagai ahli waris dari tanah itu sudah diambil oleh saudaranya yang lain. Ya. Padahal ini ada cucunya. Karena cucunya ini lumpuh, cucunya ini cacat, maaf kata, ya dipandang sebelah mata. Ya, yang hanya diberi belas kasihan gitu ya. Nah, tanah-tanahnya itu semua diambil oleh saudara-saudaranya. Jadi bayangkan Bapak Ibu, kehidupan mereka ngeri juga ya. Jadi sudah ibarat bahasa sekarang itu sudah kere lah, ya, bukan keren, kere. Nah, singkat cerita akhirnya apa? Ketemulah dengan Ziba. Daud itu ingat dengan Yonatan. Ya. Dia
dibenci oleh bapaknya, tapi anaknya ini baik banget. Daud tidak seperti yang dikatakan orang, kacang lupa pohonnya ya, kulitnya ya. Kacang lupa pada kulitnya. Daud tidak melupakan bagaimana persahabatan dia dengan Yonatan ini. Dan akhirnya dia punya hati ya, untuk menolong. Barangkali ada keluarga Yonatan, makanya dibikin kalau ada saudaranya Saul ya, dia mau menunjukkan kasih kepada Saul ya. Ya, kalau untuk kepada yang baik biasa ya, kalau dia katakan aku akan menunjukkan kasihku kepada Yonatan, kita tahu Yonatan itu orang baik. Biasa itu saya menunjukkan belas kasih kepada orang baik, biasa kan? Bapak Ibu juga pasti akan memberi kepada orang yang baik toh. Coba kalau pada yang Bapak Ibu nggak sukai, ya gak akan itu. Boro-boro mau lewat dari depan rumah aja harus muter, ya. Nah, tapi dia bilang, aku akan menunjukkan kasihku kepada keluarganya Saul. Kita terpikir Saul itu siapa? Saul itu yang membenci dia. Daud tidak benci, tapi Saul ini yang membenci dia. Ya. Ini sulit Bapak Ibu. Gak ada salah kita dibenci orang, lalu kita mau menunjukkan kasih kepadanya. Itu sedikit itu. Bisa dihitung itu 1 dari 1000 orang. Ya. Nah akhirnya apa? Disuruhlah cari dulu Ziba. Ziba ini pembantu. Ya. Akhirnya disuruh. Oh iya masih ada raja, masih ada keluarga Saul. Panggil dia. Akhirnya dipanggil, namanya siapa? Mephiboset. Dipanggillah ini. Lalu akhirnya apa? Dicatatlah dikatakan di sini. Dia katakan, engkaukah itu Mephiboset? Iya Tuhan. Aku akan menunjukkan kasih Allah kepadamu. Nah itu di ayat yang keempat. Ya, di ayat yang keempat itu sangat menarik. Ya. Maaf, ayat yang ketujuh. Ayat yang ketujuh dibilang gini ya. Janganlah takut sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu. Ya. Tapi sebelumnya di ayat yang ketiga bilang gini. Kemudian berkatalah raja, tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah. Saya membaca ini ada 2 kali, aku akan menunjukkan kasihku. Nah, akhirnya beralih dari kasihku, dia bilang, kasih Allah. Ya. Aku akan menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah. Ya. Akhirnya ketemulah namanya Mephiboset ini yang cacat ini. Ketika sudah dipanggil ke istana, diajak makan. Lalu Daud mengatakan, aku akan menunjukkan kasihku yang dari Allah kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu. Oleh karena Yonatan ayahmu. Bapak Ibu, berhasil sampai saat ini, masih ingat gak orang yang pernah menolongmu? Lupa ya? Ingat gak kira-kira mulai dari pertama kali Bapak Ibu, ya, siapalah pernah yang ambil bagian dalam kesuksesan Bapak Ibu? Kita lupa ya, tapi Daud ingat. Manusia memang gitu. Ya, saya juga seperti itu kadang. Apalagi kalau saya dengar beritanya udah gak enak, udah macam lah. Kalau itu Bapak Ibu masih ingat, pernah nggak kirim segelas teh
dipaketin tumpah ya, tapi uangnya maksudnya. Ya. Coba Bapak Ibu dulu, ya, karena itu penting juga ya. Mungkin dia nggak mengharapkan. Sama Yonatan ini juga dia nggak berpikir aku berbuat baik kepada Daud. Suatu saat nanti kalau dia jadi raja, kalau dia jadi orang ini, pasti dia akan ingat saya. Yonatan nggak berpikir gitu. Tapi lihat Bapak Ibu, kebaikan itu berbekas di dalam hati kita. Ya. Nah, dan akhirnya apa? Kita lihat di sini. Begitu ini, aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku. Saya mau tanya Bapak Ibu, ada nggak orang yang pernah kita benci atau yang benci kita, lalu kita tahu ada anaknya, pernah nggak kita undang makan? Pernah nggak Bapak Ibu dibenci orang? Nggak pernah dibenci orang, mantap banget ini. Ya. Anda itu pernah, mau nggak Bapak Ibu memberi dia minum, memberi dia makan? Ya, mana itu ya? Ku ingat dulu opungnya itu, bikin jengkel. Ya. Nah, Daud dia katakan, dia tidak hanya memberi gini, aku kembalikan. Berarti sempat sudah diambil oleh orang lain tanahnya itu. Akhirnya disuruh kembalikan. Ya. Dan tidak hanya itu, diminta untuk sehidangan dengan dia setiap hari. Makan sehidangan dengan dia. Itu raja loh Bapak Ibu. Ini dia, maaf kata, ini udah cacat. Ya. Tapi diajak makan sehidangan. Mephiboset bilang gini, apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku? Dia berpikir, saya ini udah gak ada apa-apanya. Saya udah, maaf kata, udah cacat gini. Kok raja ini masih berpikir peduli terhadapku? Di saat orang gak mau peduli. Ya. Bapak Ibu, jika Bapak Ibu diberkati, pakailah berkat Tuhan itu untuk menyatakan kasih Tuhan yang pernah Bapak Ibu rasakan dari orang yang peduli pada kita. Ya. Pakailah. Selanjutnya Bapak Ibu, kita lihat di sini, akhirnya dikembalikanlah semua tanahnya dan disuruh Ziba untuk merawat, mengasuh dan bekerja untuk Mephiboset ini. Mephiboset udah punya keluarga juga ya. Tapi Bapak Ibu, di cerita selanjutnya, kalau Bapak Ibu baca nanti, Mephiboset ini ada pepatah mengatakan air susu dibalas dengan air tuba. Suatu saat dia sudah kembali semua harta kekayaan kakeknya, ladangnya sudah kembali dan dia sudah diberkati juga. Akhirnya dia berpikir jahat. Dia berpikir apa? Gara-gara dialah ini diambil orang harta kekayaan kami. Gara-gara Daud. Dia berpikir karena Daud. Aneh ya. Jadi seakan-akan dia menunjukkan belas kasih untuk menutupi pelanggarannya. Coba. Ada niat gitu di pikirannya Mephiboset ini. Akhirnya sempat disuruh Daud ke Ziba, ambil juga setengah tanahnya itu buatmu, buat dia setengah katanya. Karena sempat juga jengkel gitu, tapi nggak disuruh habisin. Kalau seperti ini Bapak Ibu, ya, kalau seperti ini air susu dibalas dengan air tuba, masihkah mau mengasihi? Ya,
Kalau yang tadi membenci kita, kalau kita bisa mengasihi, bagus. Sekarang yang membalas air susu dengan air tuba, masih mau nggak membenci? Masih mau nggak mengasihi? Tentu sulit juga ya. Sulit kan Bapak Ibu kan? Kembali Bapak Ibu, apa yang membuat Daud, kalau saya baca selanjutnya, Daud tidak membalas. Walaupun dia sudah menghasut dan sudah dihasut oleh Ziba juga, Daud tidak membalas. Kenapa itu Bapak Ibu? Saya pikir ini kedewasaannya Daud, ya. Kedewasaan dia mengikut Tuhan, kedewasaan dia di dalam iman, di dalam kerohanian. Makanya dia katakan, dia tadi, aku akan menunjukkan kasih Allah kepadanya. Aku akan menunjukkan kasih Allah. Seperti apa kasih Allah itu Bapak Ibu? Saya mau kasih tahu ini. Kasih Allah yang diajarkan Yesus, yang harus kita tiru, yang harus kita lakukan, dan harus kita hidupi, itu ada di dalam Lukas 6 ayat 35. Lukas 6 ayat 35 bilang gini. Tetapi kamu, Yesus ini berbicara ya, ini Allah, contoh kasih Allah ini. Tetapi kamu, kasihilah musuhmu. Kira-kira ketika Yesus bilang kasihilah musuhmu, dia pernah nggak membenci orang-orang yang memusuhi dia? Yesus tidak pernah membenci. Itu kasih Allah. Berbuat baiklah. Jadi tidak cukup dengan mengatakan aku mengasihimu, aku mengampunimu. Tapi disuruh berbuat baiklah kepada mereka. Berbuat baiklah kepada musuhmu. Ya ampun. Sulit sekali. Ya. Kalau disuruh mengasihi, mengampuni, ya masih bisa kan? Ya. Disuruh berbuat baiklah. Mulai kita mikir. Ya. Kasih Allah itu bedanya nih ya. Berbuat baiklah kepada mereka. Juga disuruh apa? Pinjamkan dengan apa? Tidak mengharapkan balasan. Suruh pinjamin lagi. Ya. Gimana Bapak Ibu? Udah mulai mikir kita gitu ya? Terus apa dikatakan? Dengan tidak mengharapkan balasan. Tidak mengharapkan dia berbuat baik kepada kita, membalas kita, mengingat kita. Tidak. Ya. Apa dikatakan Tuhan di sini? Maka upahmu akan besar. Waduh. Berarti kalau selama ini kita hanya mengatakan aku mengasihi dia, aku ini, tapi aku nggak berbuat baik juga, ternyata kurang sempurna juga. Ya. Ternyata kalau kita lakukan, upah kita besar. Mau Bapak Ibu upahnya besar? Masih mau? Upahmu akan besar dan kamu, apa dikatakan? Kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Seakan-akan syarat menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi kalau kita bisa melakukan kasih ini. Dua pengertian Bapak Ibu. Pengertian pertama begini. Kalau orang mengatakan dirinya anak Tuhan, pengikut Yesus, mesti hidup seperti Yesus. Sudah sampai di situ Bapak Ibu? Kalau belum, mari kita belajar. Saya juga belum. Ya. Saya juga masih berproses. Tapi tidak ada pilihan lain.
Saya percaya Yesus, tapi saya nggak ikutin teladan dia. Itu nggak benar. Saya percaya Yesus, saya terima Yesus kasihnya, tapi no, mengasihi musuh no. Itu nggak benar. Maka dikatakan kalau kita melakukan itu mempertegas, memperjelas bahwa kita adalah anak-anak Allah yang maha tinggi. Ya. Sebab katanya, ia baik. Siapa yang baik ini? Tuhan, Allah. Ia baik terhadap siapa? Terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Itu sebabnya anak-anak Tuhan tidak punya dasar untuk membenci, membalas orang-orang yang berbuat jahat terhadap kita. Kita nggak membenarkan, dia kan yang duluan, nggak bisa. Karena apa? Ini Allah kita. Berarti standar kita lebih tinggi dong di dunia ini dibanding dengan orang-orang dunia. Mestinya seperti itu. Itulah yang kita pelajari, itulah yang kita tiru terus, itulah yang kita hidupi. Ya. Seperti Kristus ini. Makanya Tuhan Yesus mengatakan, hendaklah kamu sempurna seperti Bapamu sempurna. Jadi kita dalam proses. Bapak Ibu menerima ini? Ini yang disebut kasih Allah. Makanya Daud katakan tadi, aku akan menunjukkan kasih Allah. Di ayat yang ketiga tadi. Kasih yang dari Allah. Yang berbeda. Kalau kasihku terbatas, Bapak Ibu. Pasti saya sebagai manusia, kalau orang melukai saya, pasti juga hati saya terluka. Kalau mengasihi dia, mungkin bisa 3/4 kasihku. Ya. Tapi kasih Allah ini itu beda banget. Dan harusnya kita memilih mau mengikuti kasih Allah atau enggak. Ya. Jadi sebagai orang Kristen tidak ada pilihan lain. Model kasih kita, bentuk kasih kita, contoh kasih kita, tidak ada yang lain selain dari kasih Allah. Mampu nggak Bapak Ibu? Ya, justru itulah Tuhan, aku nggak mampu. Tetapi kalau Tuhan yang menyuruh, aku akan belajar melakukan. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, siapa sesamaku ini? Ya. Sesamaku ini di sini pertama tadi orang-orang yang terhilang hak hidupnya. Salah satunya Mephiboset, sempat hilang hak mereka itu dirampas orang karena cacat dia. Kalau dunia sudah membenci mereka, janganlah kita ikut-ikutan. Sebagai anak Tuhan, juga Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, orang-orang sesama kita itu ini tidak peduli dari suku apa, tidak peduli dari agama mana, pertama-tama ya. Karena kasih Allah itu tidak pernah disekat, tidak pernah dibatas oleh suku, bangsa, dan tempat. Dia melintasi itu semua, dia melompatin itu semua. Itulah kasih Allah yang harus kita tunjukkan. Jadi sesama kita adalah orang-orang mungkin yang di bawah kita, yang hancur-hancur hidupnya. Tapi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bukan berarti kita yang hancur-hancur memperalat kasih itu hanya untuk kepentingan kita, enggak juga. Ya. Saya pernah membaca satu kisah, ada anak-anak yang cacat Bapak Ibu, tapi mereka tidak memperalat kasih dari orang, kepedulian orang untuk dirinya. Dia berkarya dan dia menjadi berkat. Ya.
Namun menunggu sampai dia bisa menjadi berkat perlu waktu Bapak Ibu. Disitulah peran kita. Disitulah kehadiran kita. Daud, dia tidak memberi hanya begitu saja, tapi dia pikir bagaimana untuk kesambungan hidupnya. Mungkin Bapak Ibu, inilah yang mau kita coba lakukan sebagai warga GKO. Saya membaca postingan atau kisah yang diangkat oleh HKBP sekarang di Sumatera. Mereka membuat tempat untuk kaum difabilitas. Ya. Mereka buat untuk orang-orang yang cacat. Supaya apa? Mereka bisa beribadah kepada Tuhan. Ada anak-anak Tuhan yang menyiapkan tongkat, kursi, bahkan juga menyiapkan alat-alat sarana, membuat orang itu bisa beribadah pada Tuhan. Bapak Ibu, GKO kita belum. Maaf kata, kadang-kadang jemaat Bapak Ibu, ya, untuk masuk ke gereja sulit karena tangganya tinggi. Ya, tangga gereja sulit. Ya, kita belum peduli. Ya, di mana hati kita Bapak Ibu? Ini yang mau kita ubah. Ya. Saya ingat GKO Depok ini harus diteruskan itu. Waktu Pikarse di sini para lansia dijemput dari rumah ke rumah. Masih ada itu Pak? Dijemput naik mobil supaya bisa beribadah. Sampai sekarang masih ya? Ya puji Tuhan itu terus ya. Bagaimana yang lain? Ya. Ini tidak hanya majelis, tapi kita semua bersama-sama. Ya. Nah, kita enggak melakukan hanya bagi-bagi seperti itu, tapi mari kita pikirkan bersama. Ya. Kita dorong Bapak Ibu, sinode kita, kan sudah ada lahan katanya ya, lahan di Cilengsi sudah dibeli, kita dorong. Ayo dong, GKO mesti belajar peduli. Ya, karena upahmu besar katanya, tidak akan kekurangan. Ya, mari kita pikirkan bersama. Jadi kita tidak asik dengan gereja kita sendiri. Ada banyak, kalau mungkin kita catat Bapak Ibu, ada banyak warga kita. GKO. Kita nggak perlu GKO mana, semua itu GKO. Ada orang-orang yang maaf kata, mereka itu cacat. Anak-anak para hamba Tuhan, anak-anak pengurus-pengurus atau pelayan-pelayan Tuhan dulu, yang majelis yang mungkin sudah kehidupan keluarga susah. Mari Bapak Ibu. Mari kita peduli. Itu sesama kita. Kau usah jauh-jauh dulu. Itu sesama kita di GKO. Ya. Mari kita buka hati kita seperti kasih Tuhan. Ada enggak Bapak Ibu anak-anak hamba Tuhan di sini atau pendeta yang sengsara atau majelis penatua yang sudah mengabdi tapi anak-anaknya kita tahu mungkin udah susah sekarang. Ada itu Bapak Ibu di sini? Gak ada. Kalau ada mari kita peduli. Karena mereka juga pernah melayani kita. Ya. Mari kita melakukannya. Kasih itu membuat musuh menjadi keluarga. Betul ya? Kasih membuat musuh menjadi keluarga. Kasih menyembuhkan luka dan duka. Kasih mengangkat orang dari tempat yang rendah untuk setara dengan kita. Kasih itu tidak memandang muka.
Kiranya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita lakukan kasih Tuhan tadi di kitab Lukas pasal 6 tadi, sehingga GKO kita baik secara sinodal maupun secara lokal kita menjadi gereja yang dikehendaki Tuhan. Bukan sekedar rutinitas kita semata, tapi ada misi Tuhan yang ditaruh di gereja ini, yang harus kita lakukan sebagai gambar kita, representasinya Allah di tengah-tengah dunia ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Merespons firman Tuhan, kita memuji Tuhan dengan menyanyikan Kidung Kesaan 565. Marilah kita bangkit dan berdiri. Bersama-sama kita mengucapkan pengakuan iman kita dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus,
pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang telah Kau perdengarkan kepada kami melalui hamba-Mu ya Tuhan. Kiranya Bapa firman-Mu kami mengerti kehendak-Mu ya Tuhan, bahwa kami mesti mengasihi sesama kami seperti kasih Allah yang telah kami terima dan yang mengasihi kami. Ya Tuhan, siapapun itu ya Tuhan, kami tetap sebagai anak-anak Tuhan harus menunjukkan, bahkan memperlihatkan kasih-Mu ya Tuhan. Kami sadar Bapa, kami terbatas, kami tak mampu, bahkan juga kami sering berpikir dalam hati kami. Kadangkala itu membuat kami sulit untuk melakukan firman-Mu. Bukan karena kami tidak mampu, tapi sering kami tidak mau ya Tuhan. Ampuni kami Tuhan, kiranya firman-Mu yang telah kami dengar, jika di antara kami ada yang hidup belum melakukan firman-Mu, ampuni kami. Jika ada anak-anak-Mu, umat-Mu yang melakukan firman-Mu seperti yang Kau kehendaki, terus kuatkan mereka, agar mereka dapat melakukan itu lebih lagi ya Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Ya Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Kasih itu memulihkan, kasih itu menyembuhkan, kasih itu membuat musuh jadi keluarga ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Ya Tuhan, kami berdoa Bapa, berkati keluarga anak-anak-Mu, keluarga Bapak Sedok Hutapea, keluarga Ibu Penatua Rita Pita Polina Panjaitan, keluarga Bapak Sanyoto, keluarga Bapak Rimski Kartika Judis Seno ya Tuhan, keluarga Bapak Amir Sahat Parulian, keluarga Saudari Dewi Rahmawati, keluarga Bapak Penatua Pungka Patar Sigalingging, keluarga Bapak Edi Kristianto, keluarga Bapak Wilfred Jos Lumenta, keluarga Bapak Penatua Agung Budi Capricorniawan. Bapa, Engkau tahu setiap pergumulan, Engkau tahu setiap doa dan harapan mereka. Tetapi kami percaya Bapa, seperti firman-Mu katakan, bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan untuk orang-orang yang mengasihi-Mu. Kiranya Tuhan memberkati keluarga, suami istri, anak, bahkan pekerjaan mereka, kesehatan mereka, dan harapan-harapan mereka. Tuhan yang memberkati. Biarlah Tuhan kehidupan keluarga menjadi terang, garam di lingkungan di mana mereka berada, dan mereka terus berpengharapan bersandar kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga Tuhan untuk Gembala Sidang beserta keluarga, majelis beserta keluarga, pekerja gereja beserta keluarga, komisi beserta keluarga. Bapa, Engkau kiranya yang memberkati, agar semua hamba-hamba Tuhan dan para pekerja dan keluarga mereka ya Tuhan, terberkati kehidupan mereka, pelayanan mereka, dan juga mereka terus dapat menjadi teladan di tengah-tengah jemaat-Mu. Tuhan, kami juga berdoa, berkati anak-anak Tuhan yang sedang mencari pekerjaan dan mencari pasangan hidup. Tuhan, Engkau yang campur tangan untuk menolong dan memberkati mereka. Bahkan yang bekerja, biarlah Tuhan memberkati mereka.
Dan tolong Tuhan supaya anak-anak Tuhan yang telah bekerja, dengan berkat dari Tuhan pekerjaan itu, mereka melakukan dengan giat seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia semata. Dan melalui itu mereka dapat menjadi berkat bagi banyak orang ya Tuhan. Dan juga kami berdoa untuk keluarga jemaat-Mu, suami istri. Tuhan berkati suami istri, cinta kasih Tuhan memenuhi mereka, supaya kehidupan mereka Bapa, rumah tangga mereka dan anak-anak mereka terus senantiasa bahagia karena kasih Kristus mereka lakukan. Kami juga berdoa Bapa, keluarga yang mendambakan keturunan, Tuhan kami mohon Bapa, dengar dan lihatlah pengharapan iman mereka. Bapa, Engkau tolong Tuhan, Engkau membukakan rahim, supaya apa yang mereka harapkan sebagai buah, sebagai upah dari berkat kandungan yang Tuhan berkati pernikahan itu. Tolonglah Tuhan, dan semua itu kehendak Tuhan. Kami percaya bahwa ada waktu Tuhan memberi yang terbaik bagi mereka. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk ibu yang sedang mengandung, berkati janin, berkati ibu, berkati kepala keluarga, supaya kehidupan mereka ada senantiasa di dalam pemeliharaan dan penyertaan Tuhan. Kami berdoa Bapa untuk bangsa, negara, dan kota Depok. Tuhan menjelang pelantikan presiden dan wakil, bahkan pergantian semua kabinet, serta lembaga-lembaga lainnya. Bapa di sorga kami berdoa, Tuhan tolong kuasai perpolitikan di negara kami ini. Siapapun yang menjadi pemimpin, kami yakin percaya Allah turut bekerja untuk bangsa kami ini Tuhan. Bapa kami berdoa juga, bangsa kami akan menghadapi atau melakukan pilkada ya Tuhan. Kami mohon kepada Tuhan, siapapun yang akan mencalonkan, Tuhan kiranya Engkau yang campur tangan semua itu Bapa. Dan kami mohon Tuhan, supaya anak-anak Tuhan, gereja-Mu, bahkan bangsa kami melakukan pilihan yang tepat untuk orang-orang yang Tuhan kehendaki dan Tuhan persiapkan. Terima kasih Bapa. Ya Bapa, kami juga berdoa, berkatilah supaya bangsa kami mengalami sentosa dan sejahtera dari Tuhan. Berkati juga pos pelayanan Dalung Bali, supaya semakin bertumbuh jemaat di sana, berdampak luas pelayanan di sana Tuhan. Dan seluruh anak-anak Tuhan, bahkan pelayan Tuhan, mereka hidup di dalam kesatuan dan berkat dari Tuhan. Kami juga berdoa untuk sinode kami, supaya Tuhan memberkati fungsionaris MS, Tuhan berkati para pendeta, para penatua, bahkan jemaat-jemaat lokal dari Purbatua sampai tanah Papua. Tuhan, Engkau kiranya yang memakai GKO di negeri kami ini untuk menyebarkan kerajaan-Mu ya Tuhan, sehingga nama Tuhan dimuliakan. GKO ambil bagian, berdampak luas di dalam pelayanan bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk keluarga Bapak Ronald Sahat Perlindungan Lumban Tobing yang berduka. Tuhan, kami berdoa, Tuhan Yesus kiranya yang menghibur dan menguatkan mereka. Semua itu ada di dalam kehendak dan di dalam rancangan Tuhan. Biarlah keluarga terus senantiasa berpengharapan kepada Tuhan, dikuatkan, dirangkul oleh Tuhan. Kami juga berdoa Bapa untuk pemberkatan nikah kudus. Tuhan tolong Bapa, pemberkatan nikah kudus saudara Gagah Putra Perdana Hutapea dengan saudari Putri Alvina. Tuhan, Engkau memberkati anak-anak-Mu ini yang bersepakat untuk membangun rumah tangga. Tuhan Yesus yang senantiasa mempersiapkan hidup mereka Bapa, roh, jiwa, emosi dan tubuh hidup mereka, sehingga menjadi keluarga yang berkenan pada Tuhan. Berkati juga Bapa jemaat yang sakit. Tuhan, kami berdoa untuk Ibu Lemina Turnip Syaloho, Ibu Yohana Yuliati, Ibu Supartina,
maka Ibu Siti Sudarsi Tukiar, Ibu Marlene Ahulu Helu, Bapak Edi Kristianto, Bapak Heri Laisina, Bapak Yuki Kurniawan. Tuhan berkati anak-anak-Mu yang berharap merindukan pemulihan, kesembuhan fisik mereka yang sakit. Iman mereka Tuhan kuatkan agar tetap berpengharapan pada Tuhan, menantikan jamahan pertolongan Tuhan. Bapa berkati juga semua keluarga yang merawat, agar dengan pertolongan mereka, kehadiran mereka terberkati, terhibur, terkuatkan iman mereka Bapa, sehingga itu menjadi sukacita bagi mereka dan jalan pemulihan bagi mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan Tuhan untuk suku-suku yang terhilang, bahkan daerah-daerah yang belum mendengarkan Injil, bahkan juga gereja-gereja Tuhan yang melakukan misi. Tuhan Yesus, Engkau memberkati semuanya bagi kemuliaan nama-Mu, supaya Injil Kerajaan tersebar sampai ke seluruh daerah. Kami juga berdoa untuk anak-anak Tuhan yang berulang tahun. Kami berdoa Bapa untuk Ibu C. Anggani, demikian juga Bapak Sarotona Zega, Aditya Nugraha Pamungkas, Rizal Leandro, demikian juga Devano, demikian juga Ibu Elizabeth, Bapak Profesor Dr. Hari Truman Simajuntak, Saudara Gabriel Sabto Nugroho, demikian juga Bapak Gempur Prahoro, Saudari Ida Yeida Malau, Lionel Edric, demikian juga Grace Isyora, dan juga Adelva Berta ya Tuhan. Tuhan, Engkau kiranya mengaruniakan panjang umur, sehat dan sejahtera, dan diberkati mereka sebagai terang garam dimanapun mereka berada Bapa. Terima kasih Bapa. Bapa, Engkau melihat setiap kami anak-anak-Mu yang hadir di rumah-Mu, yang menaikkan doa secara pribadi kepadamu, pergumulan-pergumulan mereka, bahkan juga harapan mereka. Lihatlah iman anak-anak-Mu yang berdoa, lihatlah ketulusan dan hati mereka yang berpengharapan kepadamu. Biarlah Tuhan mengabulkan sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Terima kasih, inilah doa kami, permohonan kami yang kami minta di dalam nama Yesus Kristus, Allah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup dan yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan persembahan kita, sambil mengingat kata Alkitab yang terambil dari 2 Korintus 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima, kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sementara kantong persembahan diedarkan, kita akan menyanyi dari Kidung Kesan 378. Diselamatkan olehnya, kini
Mari kita berdiri, kita mengucap syukur dalam doa yang kita ucapkan bersama-sama. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami ini, yaitu dari umat yang telah Tuhan selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur ini menjadi suatu berkat bagi pelayanan kasih dan keadilan. Amin. Jemaat, pulanglah dengan sejahtera dalam kehidupan sehari-hari. Lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Kita puji Tuhan dengan menyanyikan pujian dari Kidung Kesan 557. Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Untuk itu terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
kita teduh.